Jadi perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang menggunakan tenaga muda lah untuk melakukan riset, didukung oleh yang senior-senior. Jadi maksudnya supaya ada inovasi-inovasi yang cocok dengan selera orang muda sekarang. Nah, kita kan tidak mungkin lah. Kita yang tua masih terus mau berkuasa atau mengkontrol, Om. Iya, betul. Harusnya gitu, biarkanlah mereka, yang muda-muda itu aja yang jalan, kan gitu Om ya. Betul. Karena seleranya beda. Ya, Dan benar. mereka sangat berkepentingan dari segi kesehatan, dari segi penyelamatan planet bumi ini. Saya Togar Sitanggang, saya masih bersama dengan Pak Sujai Kartasasmita, Begawan Perkebunan Indonesia, dan banyak hal yang kita bicarakan pada segmen sebelumnya, dan kita lanjutkan perbincangan saya dan semoga bermanfaat bagi para penonton, Bapak Ibu, teman-teman yang menonton ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dislike, bagikan channel ini kepada teman-teman lain agar lebih mempunyai informasi-informasi yang lebih baik mengenai perkelapa-sawitan Indonesia. Masa PBSN, Om, bagaimana pengembangan udah PTP ya waktu itu, kemudian ditugaskan dalam tanda kutip membuka Riau, Jambi sampai ke PTP 2 buka sampai ke Irian di Pravi. Pasti tanggang maksudnya ya? Enggak spesifik pasti tanggang, Pak. PBSN, ya. Besar Swasta Nasional. Perkebunan Besar Swasta Nasional. Programnya itu. Program pemerintah. Waktu itu diluncurkan, saya sudah ditarik oleh Presiden Soeharto ke Gula. Ya. Saya yang mengikuti dari jauh saja. Jadi waktu itu memang diberi kesempatan untuk membuka areal baru lah. Di Riau, di mana-mana. Dengan syarat juga supaya para petani dibantu. Nah, tapi saya punya cerita ini. Kan Bank Dunia tetap menganggap saya itu ahlinya kelapa sawit lah. 2010 di Frankfurt itu diadakan pertemuan oleh Bank Dunia membahas hari depan kelapa sawit dan supply chain-nya itu. Jadi dari Indonesia yang datang itu Pak Bayu Krisnamurti, terus yang sekarang jadi Wakil Menteri Perdagangan, Pak siapa namanya? Tadinya Kepala CPOC itu Mahendra ya, Mahendra, Wakil Menteri Luar Negeri. Ya waktu itu masih Wakil Menteri Perdagangan. Ya, waktu itu Wakil Menteri Perdagangan sempat. Ya. Wakil Menteri Perdagangan, terus saya, Pak Dero Bangun, kemudian ada Rosdiana, Wakil Petani Setiono. Oh, oke. Karena dia dianggap petani yang sukses. Ya, Setiono Riau. Ya, terus Ibu siapa? Rosdiana. Oh, Ibu Rosdiana, iya betul. Ibu Rosdiana ikut. Jadi kami rapat di sana, di Frankfurt, dan pada Setiono itu diberi kesempatan untuk bicara. Tapi karena dia tidak bisa bahasa Inggris, Ibu Rosdiana lah saya minta supaya bisa diterjemahkan apa yang disampaikan oleh Setiono itu.
Jadi memang sukses story lah. Saya juga ikut bangga ya. Kemudian saya kenalkan dia pada wakil-wakil yang berdatangan dari luar negeri, dari berbagai negara. Ini loh petani Indonesia yang sukses. Tapi saya kenalkan pada Greenpeace, anak-anak muda itu, orang dari Belanda, dari Jerman. Ini loh, ini sukses. Apa itu katanya? Jawabnya Greenpeace itu, apa? Itu hanya satu kasus saja. Kan yang lainnya jadi budak katanya. Wah, tidak betul saya katakan. Ini betul-betul Bastiono ini mewakili petani dan ternyata usahanya itu membuat petani sejahtera. Wah, tidak lah, itu satu kasus. Padahal mereka belum pernah ke Indonesia. Ya. Sudah memberikan komentar seperti itu. Baca laporan. Iya. Nah, kalau swasta itu ya berkembang terus kan. Tapi ya hambatannya juga banyak. Ya tuduhan-tuduhan LSM, deforestasi dan sebagainya lah. Sampai sekarang. Nah tapi ini saya bisa cerita ya. Saya kan dulu sering ke Bank Dunia. Sudah seperti rumah sendiri saja kantor Bank Dunia itu. Jadi waktu itu saya juga mengusulkan supaya bisa Bank Dunia bisa menjajahi petani kelapa sawit. Karena saya tahu saya kan diminta untuk ke ini New Britain kan. New Britain itu di Papua itu, Papua Timur. New Britain ke mana, Rabaul, untuk melihat kelapa sawit rakyat yang dibiayai oleh Bank Dunia. Jadi saya katakan kalau di New Britain kok bisa, masa Indonesia tidak bisa? Apa jawabnya dari Bank Dunia? Amerika tidak setuju. Itu tahun Itu tahun 76. Jadi sudah lama itu. Kemudian saya ke University of Illinois. Karena kenal lah ada profesor-profesor di situ yang saya kenal. Jadi saya tanya mengapa. Malah jawabnya begini saja, biar dengar dari petani sendiri, petani soybean. Betul, jadi saya oleh profesor itu diajak itu bertemu dengan petani-petani soybean. Kata petani soybean itu, sebetulnya kami tidak tahu loh itu sawit. Iya. Itu asosiasi saja yang barangkali tidak setuju. Jadi sudah sejak itu sudah lama itu. Tapi bukannya Om pada PBSN kemudian dibiayai oleh Bank Dunia? Iya, saya. Akhirnya kan dibiayai oleh Bank Dunia ya. Betul. Jadi sampai saya datangkan profesor itu ke Pak Batu untuk memberikan penjelasan kepada para staf Pak Batu dan pada pemilik kebun lah, swasta apa, bahwa
soybean itu buat Amerika lebih penting gitu ya. Dia datang di pembantu, memberikan ceramah. Oke. Jadi begitulah perkembangannya. Tapi akhirnya Bank Dunia juga bersedia. Jadi malah dari segi research kita banyak dapat dukungan dari Perancis juga. Namanya IRHO, kemudian CIRAD. Yeah. Nah, berkat hubungan baik itu saya itu dapat anugerah dari pemerintah Prancis, dapat medali emas untuk kerjasama. Tapi posisi Prancis sekarang lebih anti sawit daripada sebelumnya. Iya, betul. Yeah. Betul. Ya, mungkin karena pemerintahnya ganti ya. Ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Padahal, waduh, kalau lihat di Montpellier itu, lab-nya itu luar biasa. Saya kebetulan beberapa kali ke situ, ke Montpellier, tempat CIRAD, dan research-nya luar biasa. Kita banyak dibantu. Ya. Ya, sampai sekarang memang CIRAD masih tetap melakukan riset mengenai kelapa sawit sih. Betul, malah beberapa hari yang lalu masih ada ikutnya dengan webinar itu. Iya, iya, dengan Stiper Om ya. Iya, Stiper. Ya. Dan Dr. Roda itu. Ya. Bicaranya. Ya. Jadi yang menurut saya itu menjadi ganjalan bagi kita ya. Kita itu menjadi sebetulnya produsen terbesar di dunia. Ini yang meramalkan Malaysia, bukan dari orang-orang kita. Jadi sekarang Malaysia kan banyak kesulitan tenaga kerja. Ya, betul. Karena pekerja dari Indonesia dan dari Bangladesh tidak ada yang bisa masuk ke Malaysia. Ya. Jadi orang Malaysia pun jarang yang mau bekerja di kebun. Jadi akibatnya produksi turun. Malah weeding juga menggunakan sapi untuk makan itu rumput-rumputnya. Terus rotasinya juga sampai 40 hari lebih malah. Sehingga buahnya busuk dan sebagainya lah. Nah, diharapkan tahun 2022 membaik dan produksinya mencapai 18,4 juta ton. Nah, menurut ramalan Malaysia, Indonesia akhir 2022 itu akan menghasilkan 47,2 juta ton. Jadi kita itu raksasanya kelapa sawit di dunia. Ya. Tapi dari segi riset kita kedodoran, ketinggalan zaman. Jadi kita seharusnya juga paling depan di bidang riset. Tapi pemerintah sendiri kan tidak mendukung riset ya apa namanya BRIN. Ya diharapkan dengan BRIN lah Om. Ya kita masih punya harapan untuk BRIN bisa melihat. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Sebagai raksasa kita itu seharusnya paling depan. Ya. Coba Malaysia itu kan maju sekali dalam risetnya. Ya. Betul. PORIM, Palm Oil Research Institute Malaysia. Ya. Betul. Ya. Dan malah menghadapi perubahan iklim dan sebagainya, mereka itu lagi mencari varietas yang cocok. Ya.
menggunakan tenaga nuklir dan sebagainya. Wah, luar biasa. Kalau saya kasihan melihat teman-teman kita dari research, khususnya riset perkebunan, tidak ada dukungan dana dari pemerintah. Ini saya dapat kabar dari PPKS ada beberapa orang meninggal karena COVID ini kan. Padahal ahli kelapa sawit. Ya. Ini sebenarnya kalau ya menurut pendapat Om lah, ini letak masalahnya di mana Om? Kenapa pemerintah dalam hal riset lah ya? Iya, mindset. Iya. Oke. Orang yang tidak tahu merasa tahu. They think they know, Pak. Saya mohon maaf, sering mengatakan they think they know. Even me maybe don't know gitu ya, tapi they think they know. Saya sering gitu Om. Jadi kalau udah ketemu ngomong ini itu terus saya pikir wah, they think they know what they are doing gitu ya, atau what they are saying gitu ya. Dan kadang saya pikir even myself don't really think that I know everything gitu ya. Cara ngegebrek ini gimana menurut dapat Om lah yang sudah ngelihat apanya menembus ini supaya benar-benar inilah bisa dalam tanda kutip diperhatikan sawit Indonesia ini. Ya itu misalnya saja akan ada dana yang triliun itu. Ya. Ya seharusnya disisihkan sebagian untuk research. Dan ini ya mereka bagi-bagikan pada berbagai lembaga lah. Ya. Dan ya. kelapa sawit. Ya tapi aturannya kan kadang ya mereka sih mengikutin aturan kali Om, bahwa tidak bisa sembarangan atau harus ada proposal untuk riset. Ya itu yang bikin sulit kita. Ya. Prosedurnya berbelit-belit begitu ya. Ya. Ya, setuju. Ya mungkin ya sebenarnya harus dialokasikan aja misalnya ke PPKS berapa gitu per tahun gitu Om ya. Betul. Dan PPKS independen untuk menentukan riset apa yang akan mereka lakukan ya. Ini yang saya tahu ya. Ya. Kalau negara lain sekarang banyak melibatkan orang muda dalam riset. Karena dalam kaitannya dengan sustainability itu orang muda lebih tahu. Mereka itu betul-betul ingin menyelamatkan planet ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang menggunakan tenaga muda lah untuk melakukan riset. Didukung oleh yang senior-senior. Jadi maksudnya supaya ada inovasi-inovasi yang cocok dengan selera orang muda sekarang. Nah, kita kan tidak mungkin lah. Ya, kita yang tua masih terus mau berkuasa atau mengkontrol Om ya. Iya betul. Harusnya gitu, biarkanlah mereka yang muda-muda itu aja yang jalan kan gitu ya Om ya. Betul. Karena seleranya beda. Ya. Dan benar. Mereka sangat berkepentingan dari segi kesehatan, dari segi penyelamatan planet bumi ini. Ya betul. Jadi kalau kita kan tidak, yang ada saja sekarang dibubarkan. Aduh, seperti LIPI dan sebagainya. Ya, itu kan dilebur, bukan dibubarkan. Dilebur ke BRIN. BPPT, LIPI, dan LAPAN. Dilebur ke BRIN.
Itu mindset lagi yang keliru. Seolah-olah mudah saja seperti membalik tangan gitu ya. Padahal mulai dari zero lagi tuh, dari point zero. Ya. Padahal kalau dibiarkan saja kan sudah tinggi itu kelasnya. Ya seperti LIPI apa sudah lama kan. Ya. Atau ya nggak tahu ya, pemikirannya supaya lebih fokus kali Om. Fokus bagaimana? Ya, ada satu kontrol gitu. Ibu Megawati fokus apa tidak? Malah Ibu Megawati yang jadi ketua. Mungkin beliau pandai lah, tapi ya tidak semua orang itu bisa menangani segala hal. Gitu ya. Baik Om, harapan Om untuk sawit Indonesia ke depannya. Ini kira-kira ya 47 kita terbesar. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sekarang maupun generasi-generasi muda sawit lah untuk ke depannya secara umum? Ya itu yang pertama ya research and development itu yang penting, inovasi, karena banyak produk-produk baru yang bisa dibuat dari minyak sawit. Yeah. Ini contoh ya saya menyimpang ini. Yeah. Saya lagi membuat makalah untuk disajikan nanti di INSIPER, satu webinar mengenai gula ya. Itu sekarang kalau kita pakai misalnya sepatu Adidas, solnya itu bukan dibuat dari plastik atau karet, bukan. Dari ampas tebu. Dari ampas tebu? Iya. Oke. Jaket Adidas itu dari ampas tebu juga. Jadi mengganti cotton. Oke. Kemudian baterai mobil. Ya. Mobil listrik. Itu dari ampas tebu juga dari. Itu komponen di dalamnya. Iya. Jadi lebih tahan lama. Kalau di Belanda itu ban mobil pun dibuat dari ampas tebu, lebih bagus dari ban karet yang biasa. Oh, oke. Tapi nanti harga karet turun lagi, Om. Enggak. Karena produksinya rendah. Sekarang kan banyak penyakit baru ya. Tidak bisa diatasi karena tidak ada uang. Menyebabkan produktivitas turun. Oke. Ya itu karena kelemahan dalam research. Ya. Itu dialami oleh Thailand sekarang. Ya. Kemudian bioplastik itu dibuat dari ampas tebu. Ya, bioplastik dari ampas tebu ya. Sawit bisa tapi masih belum berkembang. Nah itu. Ya. Tapi ya itu ada anggapan katanya itu yang saya bantah. Kalau kita punya areal katakanlah kalau kelapa sawit rakyat ya. Sampai 43% dari areal yang ada. Coba kalau tiap hektarnya itu ada 1 ekor sapi saja, itu berapa banyak hasilnya kita bisa ekspor sapi. Nah ini orang tidak tahu bahwa negeri Belanda pun sudah mengurangi jumlah sapinya. Karena untuk menyelamatkan planet, sapi itu terlalu banyak mengeluarkan methane. Yes. Iya. Yeah. Jadi kita tidak mengikuti perkembangan. Mindset kita masih mindset zaman dulu. Nah dalam kelapa sawit juga begitu. Seharusnya didukung banyak produk-produk baru. Untuk kosmetik, untuk macam-macam lah. Ya.
Tapi mungkin karena risetnya itu sendiri juga sudah dilakukan masing-masing perusahaan, Om. Iya, tapi kan zaman sekarang kolaborasi itu penting sekali. Ya, karena Bisa berdiri sendiri. Ya, dari grup-grup beberapa grup-grup besar juga punya R&D-nya sendiri kan untuk kepentingan sendiri memang. Ya. Iya, tapi harus ada kolaborasi kalau. Jadi Indonesia Inc. lah. Ya. Indonesia Incorporated. Iya. Sawit Incorporated gitu ya. Ya, kalau tidak ada kolaborasi, celaka kita. Oke. Jadi kita bangga bahwa negara kekayaan alamnya luar biasa. Sawitnya sekian. Tapi orang lupa bahwa di luar negeri lagi dicari sekarang minyak yang ekuivalen dengan sawit. Menurut Om akan ada nggak? Tanaman apa yang bisa ekuivalen? Sudah mulai ada. Di Jerman ada. Oke. Ya, ini menjadi ancaman bagi sawit Indonesia. Jadi ancaman. Jadi kita itu waspada. Nah, seharusnya kita itu punya duta besar keliling untuk minyak sawit. Tapi tidak ada kan? Tapi Om ya, untuk sawit di Indonesia kita sendiri pun ditangani oleh banyak kementerian dan lembaga kan? Nggak ada satu yang ya masing-masing tadi itu dating they know. Iya, jadi tidak ada kolaborasi di antara kementerian itu. Ya. Apakah perlu ada satu badan sawit, Om? Kalau menurut saya sih perlu. Malaysia itu kan kita punya, saya dulu sebetulnya inisiatornya itu Dewan Minyak Sawit Indonesia. Tapi beda dengan Malaysia. Betul. Malaysia maju sekali. Yeah. Semua riset kan ditangani oleh itu MPOB. Iya, MPOB. Jadi bagaimana? Karena tidak ada dukungan dana dari pemerintah. Ya, PR besar bagi Indonesia, Om. Iya. Walaupun sudah besar, tapi masih punya PR besar lagi untuk betul. Menyelaraskan perkelapa sawitan Indonesia. Betul. Kalau saya sih kita sih sudah beberapa kali mendorong lah untuk adanya seperti badan sawit yang satu gitu, karena dengan banyaknya kementerian lembaga yang tidak kolaborasi itu kan jadi susah kita berkoordinasi. Iya. Karena masing-masing membuat caranya sendiri dengan beranggapan bahwa ini yang terbaik untuk yang dilakukan. Bukan mengatakan mereka tidak mau berbuat ya, tetapi yang mereka lakukan belum tentu pas untuk sesuatu hal kan gitu ya, atau tidak padu dengan satu dengan yang lainnya ya, sehingga terakhir saya di webinar katakan begini, kita itu perlu kalau seibarat orkestra, kita itu perlu dirijennya, karena semua alat musik ada. Tapi bagaimana suara alat musik itu bisa harmoni agar suara yang didengar itu enak, tidak satu persatu gitu. Iya. Nah begini ya, kita itu lupa bahwa negara lain juga tidak ingin terlalu tergantung dari impor minyak sawit. India misalnya baru mendeklarasikan pada tanggal 15 Agustus kemerdekaan India, itu Perdana Menteri Modi yang menyampaikan bahwa India harus menanam kelapa sawit, direncanakan 2,9 juta hektar. Nah, Cina juga sama. Itu kalau persaingannya makin meningkat di belakang hari bagaimana? Dan kita belum kelihatan menuju ke sana untuk mempersiapkan. Nah itu belum sampai ke sana kita. Jadi kita harus tetap di depan dan harus ada upaya-upaya
Dan harus, ya itu, duta besar keliling, cerita mengenai sawit. Apa. Oke, baik Om. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Nostalgia sedikit ke belakang mengenai perkebunan. Banyak yang kita dengar juga masalah perkebunan tembakau yang ada di Sumatera Utara, di mana Sumatera Utara menjadi tujuan investor ya di dahulu kala, karena subur dan banyak yang bisa ditanam dijadikan perkebunan. Dan bagaimana sawit yang tadinya didatangkan untuk tanaman pelindung, penyejuk, ya, tanaman pagar, kemudian dikultivasi menjadi tanaman perkebunan. Dan investor asing datang untuk menanam di menanam kelapa sawit di Sumatera Utara. Dan ini menjadi cikal bakal dari perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia pada saat ini yang kita tahu sampai dengan 16-17 juta hektar. Ya, kalau dulu kita mengekspor 200.000 ton per tahun, 200.000 ton. Kebayang sekarang itu 200.000 ton itu kecil kan? Kecil sekali gitu ya. Yang ekspor kita rata-rata sekitar 2,5 sampai 2,6 juta ton tiap bulan ya. Jadi 200.000 per tahun itu sangat-sangat kecil. Ya, terima kasih sekali lagi Om. Satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan Om. Ini orang lupa bahwa sekarang itu angkutan laut itu sulit sekali. Kekurangan kapal. Ya. Oke. Dan menyebabkan bahwa biaya angkut melonjak. Ya. Dan harga bisa melonjak. Ya. Jadi profitability berkurang. Ya. Itu. Ya. Terima kasih Om. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Ya, semoga perbincangan kami bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, bagikan ke teman-teman sejarah perkebunan sawit di Indonesia. Itu mulai dari tahun 1890 sekian, yang mulai dari awalnya dari surprisingly awalnya sebenarnya dari tembakau. Dan orang-orang tembakau ya menanam sawit untuk pagar di rumahnya. Ya, itulah awal datangnya sawit di daerah Sumatera Utara yang kemudian berkembang menjadi sekarang. Sekali lagi terima kasih Om, Pak Sujai Kartasasmita, Begawan Perkebunan Indonesia. Sampai jumpa pada episode mendatang. Terima kasih. Terima kasih.